Halo Sobat US Stock ID. Sering banget kan kita dengar katanya semua yang ada di pasar keuangan itu ya intinya sama aja judi. Tapi apa bener gitu? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas nih. Apa sih bedanya punya aset beneran sama sekedar nebak-nebak harga? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, kita langsung aja deh. Coba bayangin ya, ada dua situasi. Di satu sisi, Anda beli saham perusahaan teknologi keren. Harapannya ya nilainya naik terus. Di sisi lain, Anda pasang taruhan kalau dolar bakal ngalahin euro dalam beberapa jam ke depan. Keduanya memang pakai uang, dan dua-duanya ada risiko. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, dasarnya itu beda banget loh. Nah, ini dia nih inti perbedaannya. Di skenario pertama, oke lah, nilai investasi Anda mungkin lagi anjlok, tapi barangnya masih ada. Sahamnya, kriptonya, itu masih punya Anda. Masih ada harapan buat pulih. Beda banget sama skenario kedua. Sekali aja pasar gerak salah arah, modal Anda bisa lenyap total. Ludes dalam hitungan jam. Nggak ada sisa apa-apa. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bongkar. Pertama, yuk kita masuk dulu ke dunia kepemilikan aset. Ini adalah dunia di mana Anda itu beneran jadi seorang pemilik, bukan cuma penonton yang bertaruh di pinggir lapangan. Jadi gini, waktu Anda beli saham, misalnya saham perusahaan Amerika, Anda itu bukan cuma beli kode-kode di layar. Anda itu secara harfiah jadi salah satu pemilik perusahaan itu. Artinya, ya Anda punya hak atas aset-asetnya dan juga potensi keuntungannya di masa depan. Keren kan? Contoh klasiknya itu Nokia. Siapa sih yang nggak tahu ceritanya? Harganya pernah jatuh bebas dari puncak kejayaannya. Tapi lembaran sahamnya itu nggak hilang, tetap ada. Jadi investor yang sabar yang megang terus sahamnya, ya bisa ikut nikmatin pemulihannya bertahun-tahun kemudian. Intinya, aset Anda nggak lenyap gitu aja. Konsep yang sama persis berlaku buat crypto spot. Waktu Anda beli Ethereum secara spot misalnya, Anda itu benar-benar punya koin digitalnya di dompet Anda. Ini bukan cuma janji di atas kertas dari broker, tapi aset digital beneran yang ada di tangan Anda. Mungkin harganya lagi turun jauh dari puncaknya, tapi poin paling pentingnya adalah Ethereum itu ya tetap punya Anda. Anda bebas mau simpan selama apapun, nungguin pasar balik arah, tanpa ada satu orang pun yang bisa maksa Anda jual. Nah, sekarang coba kita bandingin sama dunia yang satunya. Dunia derivatif kayak forex dan futures. Di sini aturan mainnya beda total. Siap-siap ya, kontrasnya bakal kelihatan banget. Ini dia nih, bedanya yang paling fundamental. Saat Anda trading forex, Anda itu nggak beneran beli dolar, euro, atau emas fisik. Anda cuma pasang taruhan, kemana harganya bakal gerak, naik atau turun. Yang Anda perdagangkan itu cuma kontrak, cuma sebuah kesepakatan. Dan ini nih yang bahaya banget. Biasanya dimulai dari leverage tinggi. Jadi dengan modal kecil, Anda bisa ngontrol posisi yang gede banget. Kedengarannya asik kan? Tapi tunggu dulu. Begitu pasar gerang sedikit aja ke arah yang berlawanan sama tebakan Anda, langsung deh muncul yang namanya margin call dari broker. Dan sebelum Anda sadar, boom, seluruh modal awal Anda bisa ludes dalam sekejap. Oke, biar makin jelas, yuk kita jajarin deh perbedaannya satu persatu, biar kelihatan banget bedanya di mana. Tabel ini ngejelasin semuanya. Coba lihat baris pertama, kepemilikan. Di satu sisi, ya, di sisi lain, tidak. Itu udah jadi pembeda utama. Terus, lihat tahan jangka panjang. Kalau punya saham, Anda bisa sabar nunggu bertahun-tahun. Kalau di futures, ada margin call yang siap-siap nendang Anda keluar kapan aja. Dan yang paling penting, coba lihat baris terakhir, jenis permainan. Investasi saham itu bukan zero sum game. Artinya, kalau perusahaannya tumbuh, semua pemegang saham bisa ikut untung. Nah, forex itu sebagian besar zero sum game. Artinya, supaya Anda bisa untung, harus ada orang lain yang rugi. Paham bedanya? Ini penting banget loh. Terus, apa artinya buat kita sebagai investor? Apa yang harus kita bawa pulang dari semua ini? Faktanya, data itu ngomong sendiri loh. Statistik selalu menunjukkan kalau sebagian besar trader retail yang main di instrumen derivatif dengan leverage tinggi itu, ujung-ujungnya kehilangan uang dalam jangka panjang. Ini permainan yang sangat-sangat sulit untuk dimenangkan secara konsisten. Jadi, kalau Anda baru mulai, ini tips dari kita. 1. Mulailah dengan punya aset beneran, kayak saham atau crypto spot, untuk bangun fondasi. 2. Jangan gampang tergoda sama leverage tinggi. 3. Selalu pakai uang dingin, uang yang kalaupun hilang nggak akan bikin pusing. Dan yang terakhir dan terpenting, diversifikasi dan berpikirlah jangka panjang, bukan cuma ngejar untung cepat. Nah, setelah tahu semua ini, sekarang pertanyaannya buat Anda. Coba deh renungkan sebentar. Tujuan investasi Anda itu apa sih?
Anda mau membangun kekayaan pelan-pelan lewat kepemilikan aset, atau mau coba-coba cari untung cepat lewat spekulasi harga? Anda ada di tim mana? Gimana, bermanfaat kan pembahasan kali ini? Kalau iya, jangan lupa ya tekan tombol like, bagikan ke teman-teman Anda, dan yang paling penting, subscribe channel US Stock ID biar nggak ketinggalan analisis-analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa lagi, tetaplah berinvestasi dan tetaplah cerdas.